والأولياء والعلماء والصالحين من مشايخ الأنوار بها نقص العباد سيدتنا وليجد الغراء ضجنا بالصلوات من شد الله شكر الله وعلى آلها وبناتها واستخدمنا سيدتنا فجوة الزرائب من الرسول صلى الله عليه وسلم وبنيها حسن سيدنا حسن سيدنا جلدنا وجميع إلى يوم القيامة نقص هذا الشيء جدنا ومولانا محمد رشد عبد الألباني ذلك البيان ووصولهم وإبراهيم وأنها الله من عامة المسلمين وأستاذنا عاصم وعلي بهذا الكتاب الشيخ الهدي جمال الدين نجم من الشيخ محمد رشد عبد الألباني ووصول لأبرائه وخصوصنا عبد الشيخنا العارف الأكوان والأكوان ومسلمنا عبد الغني ووالديه ووالدينا ولأهل بيته ولأهل بيتنا ووالدينا ولديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين ولأرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأماتنا وقراباتنا وأجيرنا أجمعين ولأرواح المعلمين والمتعلمين والمستمعين والمحبين والمحسنين والصادقين ولأهل بيتنا ولجميع تلامذتنا أولهم وآخرهم وأصولهم وفروعهم من أعلمهم وأسمائهم ولجميع من أحسن إلينا بالدين والدنيا والآخرة ولأرواح من أسس وعمر وناصر هذا المجلس من السابقين واللاحقين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحل علينا وعليكم وعلى أهل بيتنا وعلى أهل بيتكم أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا وحاجاتهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا وارضنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب واكتب أبد الآبدين ودار الدائرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي أنفسكم على بيتنا وعلى بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan daripada pasal menyatakan kaifiat sembahyang, di dalamnya ada mengandung pekerjaan atau perkataan baik rukun, fardu maupun sunnah. Ada kalanya bacaan merupakan rukun dan pekerjaan merupakan rukun. Ada pula yang bagian dua itu baik pekerjaannya atau perkataannya sunnah. Setelah selesai membaca Fatihah dan sunnat membaca surah, maka fardu pula rukuk. Fardu pula rukuk. Berarti rukun sembahyang berdiri betul, takbiratul ihram, di dalamnya qasad, menyengaja mengerjakan sembahyang fardu dan tertentu waktu apa yang dikerjakan itu. Fatihah, adapun baca surah sunnah dan sambungannya rukuk. Di samping rukuk, rukun sembahyang dan berhenti dalamnya
di dalam ruku berhenti. Itu yang dikatakan tumakninah. Maka geraknya dalam peralihan sembahyang dan diperlukan berhenti atau tumakninahnya, jadi ada gerak dan ada diam. Keduanya itu bergerak dalam peralihan sembahyang dan memerlukan tumakninah berdiam, tidak keluar daripada ketentuan daripada Allah. Allah yang menggerakkan, maka bergeraklah anggota badan di dalam peralihan rukun-rukun sembahyang. Sampai kepada tujuan rukun ke rukun, lalu berdiam, berhenti, atau dikatakan tumakninah. Allah yang menghilangkan gerak dan Allah yang menimbulkan diam. Maka gerak dan diamnya itu tidak lupa daripada ketentuan Allah. Maka orang itu mengerjakan pekerjaan sembahyang, membaca bacaan sembahyang, bahkan melaksanakan rukun sembahyang seperti itu tumakninah, itu ingat kepada Allah. Sebab tidak bisa bergerak sesuatu tanpa izin Allah. Tidak bisa hilang gerak timbul diam tanpa ketentuan dan kehendak Allah. Mendatangkan gerak, menghilangkan diam, dan mendatangkan diam, menghilangkan gerak. Karena didasari sebelum memasukinya itu dalam keadaan suasana tenang. Allah berfirman, "Faiza tuma'nantum faqimus shalah." Harus suasana sembahyang itu dalam keadaan suasana tenang, jiwa raganya tenang, otak, pikiran dan ingatannya hanya fokus kepada gawean sembahyang sahaja. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sembahyang semata-mata di dalamnya untuk mengingat aku. Jalan usaha untuk demikian Allah aturkan dalam petunjuknya, dalam petunjuk Al-Quran, fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Harus dalam keadaan tenteram, tumakninah. Di sanalah melaksanakan perintah sembahyang. Sampai-sampai makmum yang terlambat kemudian walaupun kada selesai membaca Fatihah karena berjamaah jadi makmum, harus disyaratkan untuk mendapatkan rakaat bersama-sama imam. Begitu selesai takbiratul ihram, walaupun belum tuntung Fatihah, wajib mengikuti imam dalam ruku, sama-sama tumakninah dengan imam supaya dapat hitungan rakaat. Kalau kita tidak mengetahui mengutamakan Fatihah wajib dan rukun, sedangkan suasana kita makmum masbuk, sehingga menyelesaikan Fatihah kita sebagai rukun, ternyata imam bangun dari ruku, kita baru mendatangi tempat ruku, jadi imam iktidal, kita mendatangi tempat ruku, itu basulisihan, kada satu makninah dalam ruku, maka kada terhitung rakaat kita sebagai makmum. Kenapa? Karena masbuk. Lalu imam tahiyat akhir, kita pun tahiyat akhir, salam, berarti sembahyang itu bukan 4 rakaatnya, tapi 3 aja. Kenapa? Karena kada sama-sama tumakninah dengan imam waktu ruku. Jadi itu harus prihatin kepada kita sebagai makmum melaksanakan sembahyang fardu berjamaah. Anda kata fardu, anda kata sunat, haraya, ya demikian rupa. Bahkan sembahyang sunat hari raya, takbir pertama surat al-ihram 7 kali takbir, dan rakaat kedua setelah takbir intiqal 5 kali takbir, ternyata kita ketinggalan takbir 7 itu. Kita begitu takbir ihram,
imam sudah 7 takbir 7 kali, kita 5 aja. Imam Fatihah kita seadanya 5 aja. Jangan sangkal ke-6 pulang ke-7 seadanya doang. Ini banyak aja apa? Pintar mengganapi 7 serangan aja, imam sudah Fatihah luput juga. Walaupun sunat, walaupun ada merusak, cuma kafiat luput. Jadi hitungan 7 takbir setelah takbir ihram, sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha, dan 5 takbir rakaat kedua itu adalah hitungan pas sama-sama dengan imam. Jadi sebagi kontra penuh prihatin, fokus, lalu terasa hidup sembahyangnya itu. Maka sembahyang yang hidup itu yang dinilai sama Allah Ta'ala. Bagaikan manusia ada rohnya. Nah, apa rohnya sembahyang? Hidup sembahyang khusyuk dalam mengerjakan, dalam membaca apa bacaan. Khusyuk. Namun sembahyang ada khusyuk, ingat hanya rasa di tengah laut saja misalnya, mancing ikan itu kada berruh, sembahyang ada hidup dan kada dinilai di sisi Allah. Jalannya apa tadi? Tidak ada kecuali kesadaran kita masing-masing. Napa bacaan-bacaan baik rukun atau sunat jangan asal baca, bujur membacanya dan perhatian apa yang dibaca. Menggawil konflikti jangan asal berpindah-pindah gawinya, harus perhatian ini apa berdiri betul, ini apa ruku, bagaimana kaifiat ruku, apa anjuran yang sunat dalam ruku, dan sunat mengata Allahu Akbar, ngarannya takbir intiqal, serta mengangkatkan kedua tangan seperti perintah takbiratul ihram pada permulaan ruku. Ketika kita hendak masuk sembahyang takbiratul ihram, Allahu Akbar, bagaimana kaifiat angkat tangannya? Demikian pula hendak mendatangi tempat ruku, sunat membaca takbir Allahu Akbar, disertai dengan sunat pula mengangkatkan kedua tangan. Bagaimana kaifiat angkat tangan saat ihram? Coba kita hitungi berapa kali dalam salat itu mengangkat tangan. Pertama masuk mengucapkan takbir ihram, angkat dua tangan, sudah ada kaifiatnya teman-teman. Hendak ruku, mengangkat tangan. Tuntung ruku, hendak i'tidal, mengangkat tangan, sudah berapa? 3. Hendak sujud langsung, jangan angkat tangan. Kenapa? Terus angkat tangan sujud, kenapa? Sebab sujud itu adalah paling rendah, paling di bawah, sehingga dahi anggota mulia diletakkan ke bawah. Aqrabu ma yakunu 'abdu inda rabbih wa huwa sajidun. Sepaling dekat hamba sama Allah Ta'ala itu ketika hamba berada di dalam sujud. Jadi kelihatannya keburu-buru hendak mendatangi tempat sujud, harus lagi angkat tangan. Membangkat tangan juga luput kaifiat tadi aturan. Ya, hitungnya itu 3 adalah 3. Di mana 4? Orangnya angkat takbir ihram, angkat membaca takbir ihram, angkat tangan.
hendak ruku angkat tangan, bangun dari ruku hendak iktidal angkat tangan, hendak sujud langsung. Ya Allah, angkat tangan dia harus sujud. Ulun angkat dia luput, maksudnya luput pada praktek ejet dari Nabi kita. Berarti mengangkat tangan itu adalah gawean sia-sia. Lalu dihitung umpama sampai 3 gerak betul-betul, apa hukumnya? Kan itu bang, jadi jangan bungul ada. Jangan bungul agama, jangan. Apalagi mbak sudah iktidal mangkat tangan, tangannya pulang, pernya longgar, bergoyang-goyang, pulang tangannya berper. Mantok di oli kalau tangannya jadi goyang-goyangnya sampai 3 kali goyangnya itu goyang sia-sia, tidak sampai 3 kali batal sembahyangnya. Banyak manusia yang ada sadar demikian rupa. Coba lihat ulama-ulama yang tua-tua sama siapa sih sembahyang, tontong rokok iktidal, ya jangan sidin. Sama kita bercucuan di mana, bahu di mana, siku, tapi kadang bergoyang-goyang. Makanya itu bergeraknya aturan dan perintah dari Allah, berdiamnya aturan dan perintah dari Allah. Jangan sama mau kita. Coba lah kita waktu zaman guru sekumpul kasih sembahyang tontong rukun apa aja? Iktidal Allah, macam apa tangan sini iktidal? Mangkat tangannya sama lawan permulaan tamat ihram. Nah, tontong iktidal mangkat tangan, kenapa turunnya tangan? Ada bergoyang-goyang. Pokoknya bergoyang-goyang itu memang orang katuju olahraga pagi. Kalau keberanian tangannya, nah itu disadari, jangan sama mau sendiri geraknya dan sembahyang supaya terhitung kaifiat sunnah, jangan sia-sia geraknya itu. Sia-sia kan sudah percuma, apalagi berulang kali sampai 3 kali betul-betul membatalkan, merusak, maka orang kita orang awam banyak macam itu. Dan digenggamkan kedua tangan itu kepada kedua lutut. Nah, telapak tangan itu naga andak kepala lintuhut waktu ruku, serta menjarangkan segala anak jari pertengahan jarang. Jangan digenggam model menampar, mantak kepala lintuhut, dan jangan dioranggang bakacak binyimat. Ranggang sedikit anak jarinya dan kepala jarinya tetap turun ke bawah. Serta menghadap akan dia ke kiblat. Nah, anak jari yang 5 itu ujungnya turun ke bawah, jadi arahnya menghadap kiblat. Telapak tangan putihnya diandak di kepala dan tuhut, telapak tangan hirangnya serta anak jari 10 lurus turun ke bawah ujungnya dan hadapnya ke kiblat. Kadang menghadap ke batang paha adalah kalau bang misalnya apa, telapak tangan kiri menghirangan menghadap batang paha kanan, telapak tangan kiri yang kanan menghadap batang paha kiri, nah itu apa? Lain hadapnya. Dan sunat membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih
di dalam rukuk 3 kali memiliki bacaan itu. Itu paling kada 3 kali. Kalau berjamaah bang imam patut dibaca 5 kali. Jadi ada kelonggaran waktu untuk makmum 5 kali. Munsarawanan bisa sampai sebanyaknya 11 kali. Menjadi imam selanggaran tumbur aja imamnya matikan kehendak sendiri. Tahu sebenarnya rukuk tidaknya. Nah, cara daur itu jadi apa? Jadi pengacau, jangan jadi imam. Tarik ke belakang aja. Munsarawanan silahkan sampai 11. Tasbih dengan rukuk dan sujud. Cukup 3 atau sampai 5. Sedang saja 5 kali jadi imam di rukuknya di waktu sujud. Cuma tadi disadari bangun dari rukuk mendatangi tempat i'tidal, angkat tangan sebagaimana kaifiat angkat tangan waktu takbiratul pertama. Jangan kurang pada itu. Kadang-kadang mengangkat, kadang-kadang enggan di tangan dada aja setingginya. Padahal sudah ada kaifiat yang pertama telah lalu samakan. Sudah 3 adalah 3. Kemudian kalau tahiyat awal, zuhur, asar, maghrib, isya, tahiyat awal. Nah, bangun dari tahiyat awal, demikian pula sunnat mengangkat 2 tangan sebagaimana kaifiat yang pertama juga mengangkatnya. Intangan, bahu setinggi daun telinga, jurusan anak jari. Ini nak mau ujung nyirat Allah Ta'ala. Saban rakaatan bangun rakaat kedua, 3, 4, bangkat tangan berataan. Luput juga. Hanya bangun dari tahiyat awal, sunat mengangkat tangan sebagaimana semula waktu pemulaan masa. Setelah itu maka fardu i'tidal. Rukuk fardu rukun. I'tidal fardu rukun. Dan berhenti di dalamnya tumakninah atau i'tidal itu pun fardu rukun ya. Saban peralihan rukuk balik dari berdiri, i'tidal balik dari rukuk, sujud balik dari i'tidal, duduk balik dari sujud, kemudian sujud kedua balik dari duduk. Ini itu mewajibkan tumakninah, berhenti di dalamnya masing-masing. Kamu kata berhenti, kalau tumakninah berapa kali boleh laki-laki sembahyang di dalam masjid Madinah? Contoh keluar wajah Nabi, sholli wa anta la tusalli. Ikam gawe sembahyang. Tadi ikam baru sembahyang. Sudah ya Rasulullah, bangun masuk pula ada masjid Nabawi, digawinya pula. Keluar wajah Nabi, sholli wa anta la tusalli. Ikam gawe sembahyang, ikam baru menggawi, sudah. Lalu wajah Nabi, janganlah salah kamu sembahyang bagaikan ayat